Salam. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tidak akan mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, karena saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang senantiasa kita muliakan, Dia tetap Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dan pada pagi hari ini kita akan siap untuk masuk dalam persekutuan kita dengan Bapa di surga. Mari kita buka hati kita dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang disembah Abraham, Ishak dan Israel, Tuhan yang sama yang kami sembah dalam nama Yesus. Kembali lagi Tuhan, kami boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Oleh karena kasih setia Tuhan, kami bisa ada sampai saat ini Bapa. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Mungkin ada halangan, ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami percaya seberapa kami yang hadir, Tuhan akan memberkati setiap kami, melawat setiap kami. Karena Tuhan berkata 2 atau 3 orang bersekutu dan sepakat, Tuhan akan hadir. Berbicaralah kepada kami semua Bapa. Baik main musik, Tuhan mengurapi, Bapak Joni dengan pengurapan kita surgawi. Biar alunan musiknya itu Tuhan urapi Tuhan. Kami mungkin yang ada beban akan diangkat diberi kelegaan. Terima kasih Bapa di surga. Baik hamba-Mu yang akan memimpin pujian sekaligus menyampaikan firman. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Nah percaya yang hamba tinggikan hanya Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami buka kapasitas kami semua untuk datang kepada Tuhan pada pagi hari. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu beracara dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dan kami habiskan ibadah kami ini Bapa, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi,
kuasamu memulihkan hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Dari awal Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihi. Kuasamu memulihkan, katakan hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencanamu Tuhan, rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, katakan di dalam hidupku, di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Katakan Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan, di dalam hidup kerajaan Tuhan, haleluya. Kerajaan, katakan kebenaran itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihi Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Oh haleluya.
Bapa yang mengasihi. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa manusia ketika anaknya minta roti dan diberikan batu, demikian juga Bapa di surga, Dia akan memberikan yang terbaik kepadamu. Katakan sekali lagi lagu ini, kasih setiamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Biarlah roh kami terus menyala-nyala. Amin. Karena hanya Kau milik kami di surga Bapa. Kami akan memuji Engkau. Karena firman Tuhan berkata, pujian lebih berharga dari lembu yang tambun. Kalau lembu tambun itu bisa sampai 50 juta, pujian itu lebih daripada 50 juta. Karena itulah firman Tuhan. Biarlah saat ini kita memuji Dia dengan kekuatan kita. Biarlah pujian kita itu naik seperti dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan siap turun untuk memberkati kita. Dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi salam. Salam. Puji Tuhan, luar biasa. Saya lihat wajah-wajah semua bersukacita. Amin. Karena sukacita merupakan kekuatan. Alkitab berkata dalam kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat. Amin. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu sebabnya mari kita puji Dia dengan sukacita. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Yes, bertepuk tangan di sorak-sorai. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Yes. Tiada yang memiliki bukti. Hanya tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanmu. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku selamanya, selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang memiliki, hanya tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanmu. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang memiliki bukti. Hanya tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanmu. Amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Haleluya. Saya rasakan memang dalam pujian satu sukacita yang luar biasa.
Berapa yang telah turun? kuasa dan kekuatan yang luar biasa. Mari kita akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar hati kita terbukakan untuk firman-Nya. Sesuatu yang meremehkan saudara. Kita lihat di sini. Saudara perhatikan baik-baik kebenaran ini, karena saya belajar dari firman Tuhan ini, saya merenungkan apa yang Tuhan mau saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Dari kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya merenungkan, berdoa, menyembah Tuhan. Tuhan apa dari firman-firman Tuhan ini ya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, secara pemahaman atau filosofi itu ya, manusia itu ya, manusia hidup itu dia tidak akan mungkin waktu itu dia akan berjalan ke belakang, saudara. Lagi saya sampaikan, waktu itu tidak akan bisa ke belakang, tidak akan mundur, tetapi dia terus berjalan terus, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia terus berjalan. Ini merupakan satu perbuatan, saya katakan sekali lagi, satu perbuatan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, itu menentukan. Bukan saat itu
tetapi saat yang akan datang. Dengar baik-baik ini saudara, supaya kita nangkap kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Mari kita lihat Injil Matius. Injil Matius saudara, mari kita lihat Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Perhatikan baik-baik ini kebenaran supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat 17. Injil Matius pasal 7 ayat 12. Perhatikan baik Injil Matius pasal 7 ayat 12. Perikop yang di atas yaitu jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya baca sekali lagi supaya kita bisa menjadi rema kebenaran ini saudara. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seperti saya katakan tadi saudara, ya, pemahaman atau filosofi manusia itu yang sangat penting. Perbuatan kita itu, ya, hidup kita itu berjalan tidak akan, waktu tidak akan mundur, tetapi dia terus menerus berjalan saudara. Di sini menunjukkan saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita perbuat itu, apa yang kita kerjakan itu bukan saja menentukan pada saat itu, tetapi saat yang akan datang saudara. Dengar sini baik-baik, dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Perbuat juga kepada mereka. Kalau engkau menghendaki supaya orang berbuat kepadamu yang baik, orang berbuat kepadamu yang sesuai dengan kehendakmu, itu sebabnya engkau harus berbuat seperti itu. Kalau engkau berbuat segala sesuatu yang jelek, maka itu akan menimpa engkau sendiri. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Ini dengar baik-baik ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini sangat penting sekali supaya dalam kehidupan kita ini saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus mengerti di sini, ya. Kita harus mengerti ini. Aplikasikan dalam hidup kita ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya ambil satu contoh, ya, yang tadi, yaitu Yakub. Saudara, Yakub. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian itu, pada pasal 37 dan seterusnya, Yakub dan kalau kita baca dalam Kejadian 25 pasal 25, di situ kita akan mengerti benar-benar bahwa Ishak lebih mencintai Esau dan ibunya Ribka lebih mencintai Yakub. Dan dikatakan Esau ini seorang pemburu. Dia suka ke hutan mencari binatang. Dan Yakub dia suka bersama-sama dengan ibunya memasak. Kita lihat ini baik-baik supaya kita nangkap saudara yang kasih dalam Tuhan. Oke, keringat pakai apa? Kita lihat ini baik-baik saudara. Nangkap baik-baik ini. Dan apa yang terjadi saudara yang kasih dalam Tuhan? Kalau kita baca seterusnya, Yakub ini dia menipu kepada Esau dengan cara menjual hak kesulungan daripada Esau. Dan bukan itu saja, dia menipu kepada ayahnya Ishak.
Yang mana Esau ini harus mendapat hak kesulungan, tetapi Yakub dengan cara kamuflasenya, karena Esau ini badannya berbulu, tangannya berbulu, dia memakai bulu domba di tangannya, sehingga pada saat bapaknya kepingin makan daging, tiba-tiba Yakub datang dan Esau melihat Esau itu sudah matanya sudah buta. Ishak berkata, kalau tanganmu Esau, tetapi suaramu Yakub. Tapi aku berkata, ini aku Esau, berkatilah aku supaya aku mendapat hak kesulungan. Dia telah menipu kepada ayahnya. Kita lihat baik-baik sini, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensi. Kalau engkau mau berbuat sesuatu kepada orang yang baik, itu juga akan menimpa kepadamu yang baik. Yang buruk itu akan menimpa kepadamu yang buruk. Belajar ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan setelah Yakub menerima berkat dari Ishak, bapaknya suruh, karena dia takut jangan sampai Esau bunuh dia, bapaknya suruh pergi ke Haran. Dan sebelum dia sampai ke Haran di sana, dia bertemu pada saat dia tidur, dia bermimpi, dia melihat malaikat itu turun naik ke surga. Dan dia bertemu dengan Tuhan secara langsung. Dan dia menamakan di situ, saudara yang kasih dalam Tuhan, tempat itu Betel. Dengar baik-baik ini. Dan sampai ke tempat Laban, yaitu pamannya, dikatakan dalam Kejadian pasal 25 di situ. Laban, dia sampai ke Laban itu, saudara yang kasih Tuhan, dia katakan, ini aku, anak Ribka. Dan Laban katakan, kamu adalah anakku, kemenakanku, darah dagingku juga. Maka dia kerja di Laban. Selama berapa tahun dia kerja? 14 tahun dia kerja. Pertama dia kerja berapa tahun? Dia kerja berapa tahun? 7 tahun. Untuk bisa mendapatkan siapa? Rahel. Tapi bukan diberikan Rahel, tapi diberikan siapa? Lea. Padahal Yakub sangat mencintai Rahel. Secara hukum di Israel itu, anak yang tua itu harus menikah dulu. Tetapi karena saat itu Yakub mencintai Rahel, anak yang kedua ini, maka dia harus bekerja 7 tahun lagi. Bayangkan saudara kerja sudah 7 tahun, dia tambah 7 tahun, jadi berarti berapa? 14 tahun. Dia kerja selama 14 tahun tidak ada gaji, saudara. Bagaimana kalau saudara kerja sampai 14 tahun tidak ada gaji? Bisa nggak? 1 tahun tidak ada gaji aja demo. Apalagi 14 tahun tanpa gaji. Dia hanya makan aja tanpa gaji. Tapi karena Rahel, dia kerja dengan serius. Dan akhirnya 7 tahun kemudian jadi 14 tahun dia dapatkan Rahel, saudara. Dengar di sini baik-baik. Waktu saya pelajari firman Tuhan ini, dalam sekali, saudara. Apa yang Yakub tabur dan membohongi Ishak dan Esau, dia tabur di mana dia tidak mendapatkan apa-apa selama dia kerja 14 tahun. Dia dibohongi oleh Laban. Itu sebabnya apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Perhatikan ini baik-baik supaya kita nangkap kebenaran. Karena kebenaran itu ya dan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mulai merenungkan ilustrasi dari Raja Daud. Raja Daud itu dia jatuh dalam perzinahan dengan siapa? Betseba.
suami dari Batseba, Uria, dia bunuh. Dia suruh berperang di depan supaya mati dengan cara yang licik. Absalom yang namanya Ahitofel, dia katakan kepada Absalom, gundik-gundik Daud, naikkan di kesoto dan lakukan hubungan seks dengan mereka, dan biarlah bangsa Israel menonton. Dan Absalom pun melakukan itu, saudara, dan ditonton oleh bangsa Israel. Apa yang Daud lakukan itu konsekuensi anaknya melakukan, dan dia lari ke hutan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang ditabur itu dituai. Apa yang ditabur Yakub dituai. Perhatikan baik-baik, kita nangkap benar. Daud, Yakub sangat mengasihi Yusuf, sangat mencintai Yusuf, sehingga Yusuf itu dibelikan jubah-jubah yang indah, yang mahal. Dan kakak-kakaknya yang ke-10 itu, karena Yusuf, Benyamin tidak ada masalah dengan Yusuf. Ke-10 kakaknya ini sakit hati kepada Yusuf, karena Yusuf senantiasa diberikan yang terbaik buat bapaknya, jubah, fasilitas yang bagus. Kakak-kakaknya punya rencana untuk membunuh Yusuf. Mereka buang dia ke sumur. Tapi saat itu Yehuda mengatakan, jangan, itu saudara kita, darah daging kita, kita angkat dia dan kita jual kepada orang Arab. Mereka jual kepada orang Arab Yusuf. Dan mereka pura-pura kepada bapaknya. Jubah Yusuf yang indah itu mereka potong kambing dan mereka celup jubahnya ke darah kambing itu. Dan mereka sampaikan pada bapaknya, Yusuf telah diterkam, dimakan oleh binatang buas. Bapaknya menangis sedih. Oh Yusuf, lebih baik aku mati daripada engkau, Yusuf. Bapaknya berhari-hari menangis sedih dengan apa yang disampaikan oleh saudara-saudaranya ke-10, saudara-saudaranya ini, saudara-saudara Yusuf. Mereka berbohong kepada bapaknya Yakub. Dengar baik-baik ini, saudara. Apa yang Yakub pernah berbohong kepada Ishak dan kepada Esau itu, dia konsekuensi, saudara. Anak-anaknya berbohong kepada Yakub. Mereka berbohong Yusuf sudah mati, padahal Yusuf mereka jual kepada orang-orang Arab, saudara. Ini jangan sampai terjadi, saudara. Jangan sampai besok-besok, ya saya lihat, perhatikan ini baik-baik firman Tuhan ini. Ini penting. Saya lihat di Facebook, saya perhatikan. Ada ibu-ibu yang sudah tua, mungkin umur sekitar 70 tahun. Anaknya menggugat dia. Anaknya menjual rumahnya tanpa sepengetahuan dia. Saya tidak tahu apakah itu konsekuensi akibat dari tabur tuai. Banyak sekali saya lihat. Jangan-jangan saya bukan ini. Ada anak yang berkata kepada bapaknya, Pak, tanda tangan Pak, buat saya ini, karena saya mau investasi. Padahal anaknya jual rumah atau jual tanah atau jual harta lain-lain sebagainya. Kita tidak tahu konsekuensi apa ditabur ayahnya itu. Bisa saja dia menuai. Saya melihat mengkaitkan Alkitab dengan kejadian yang terjadi. Yakub, dia berbohong. Jadi jangan sampai kita lihat baik-baik ini. Apa ya, Yakub tidak bertobat? Apakah Daud tidak bertobat? Daud bertobat. Dikatakan satu hari 7 kali Daud itu menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Apakah tidak bertobat? Tapi ada konsekuensi. Itu sebabnya mari saudara, dengar ini baik-baik kebenaran ini. Supaya kita hidup itu, sehingga katakan kita hidup itu, saudara yang kasih dalam Tuhan,
Marilah kita hidup itu menjaga sikap dan perilaku kita. Sekali saya katakan kepada kita ini firman. Biarlah kita hidup hari-hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kita menjaga perilaku hidup kita itu yang baik. Saya ingin sampaikan ini supaya kita nangkap, ya. Perilaku yang baik itu tidak merugikan diri kita, tapi itu mendatangkan kebaikan, saudara. Dengar baik-baik tadi, saudara. Kalau kita mau supaya orang lain berbuat kita yang baik, kita harus lakukan seperti itu. Dengar ini. Kalau kita sering berkelahi, mungkin seketika orang lain akan berkelahi dengan kita. Itu tabur tuai. Kita sering menipu. Suatu ketika orang akan menipu kita. Bukan saat itu, tapi yang akan datang. Jadi ingin saya sampaikan ini kepada kita supaya menangkap benar-benar kebenaran ini. Yakub dia telah menipu ayahnya dan Esau. Bukan saat itu dia ditimpa. Konsekuensi dia timpa saat itu tidak. Tapi dia tuai pada saat dia mau tua. Dan juga dia tua, saudara. Hati-hati kita, perilaku kita, jaga perilaku kita yang baik. Sama seperti kita menabung, satu ketika kita akan menuai. Kalau kita menabung yang baik itu, satu ketika kita akan menuai yang baik juga. Kalau kita menabung yang jahat, satu ketika kita akan menuai itu juga. Ini firman Tuhan. Saya itu merasakan yang dulu saya lakukan. Saya tahu ini konsekuensi yang harus hadapi. Karena saya masuk kamar, saya tutup kamar, saya berdoa, saya minta ampun ke Tuhan. Tuhan, jangan sampai konsekuensi yang berat terjadi kepada saya. Kalau bisa saya yang terima saja. Saya yang terima saja, Tuhan. Menangis saya, karena saya tahu kebenaran. Ada saya merasakan ini yang saya dapat. Tuhan, memang saya punya perbuatan dulu, Tuhan. Saya tahu, saya mengalami ini. Saya menyembah Tuhan, saya berlutut, saya minta ampun. Supaya itu jangan terjadi. Kalau terjadi, Tuhan, bantu saya. Tolong Tuhan. Lihat banyak contoh. Ben Ibrahim, saya lihat di YouTube, menjaga sikap perilaku kita yang baik. Nah, seumpama saya katakan tadi, seperti kita tabung itu hal yang baik, kita tabung, satu ketika kita akan menuai yang baik. Mari saudara, ini menjadi bagian kita, hidup kita. Saya menjaga. Saya merasakan konsekuensi yang saya hadapi. Dulu saya punya perbuatan begini-begini. Saya lihat, Tuhan, saya masuk kamar berdoa, minta ampun. Jangan terjadi, Tuhan. Jangan terjadi kepada anak saya, istri saya. Jangan seperti Yakub, anak-anaknya berbohong kepada dia. Jangan seperti Yakub, Laban membohongi dia, yang harusnya 7 tahun, 14 tahun tanpa gaji. Bisakah saudara 14 tahun tanpa gaji? Tidak bisa. Kita bekerja aja 1 bulan nggak terima gaji, kita demo kok. Mulai kesana cari ini, aduh begini. 14 tahun. Itu yang diterima. Soalnya mari saya percaya kebenaran ini. Mari kita benahi hidup kita. Saya juga benahi hidup saya. Benahi hidup saya. Saya berlaku baik dengan orang. Apa yang saya tabur itu, saya tabung itu. Baik. Mari. Semua kita sama. Saya juga. Saya ingin perbaiki hidup saya. Supaya nanti saya akan menikmati
Demikian firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Amin. Dengar ini kebenaran ya, tetap tanamkan ini kebenaran ini. Kita Bapak Yodi, Kau Bapa yang mengasihiku ya. Nanti kita akan masuk dalam perjamuan, saudara. Intens ya, dengan Tuhan. Pribadi kita dengan Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untuk dapat melihat rencana-rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan berbuat demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Tuhan tidak pandang muka. Yakub yang begitu dekat dengan Tuhan terima konsekuensi. Daud yang dikatakan punya hubungan yang intim dengan Tuhan pun terima konsekuensi, karena Tuhan tidak memandang muka siapapun dia. Jadi hari ini perilaku kita yang baik tidak akan merugikan diri kita, tetapi akan membawa kebaikan bagi kehidupan kita sendiri. Bapa, firman-Mu aku sudah sampaikan. Engkau sudah sampaikan ini Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah kebenaran ini menjadi patrik dalam hidup kami. Jangan kami yang mendengar dari telinga kanan keluar telinga kiri, tapi biarlah itu tersimpan dalam hati kami, dan kamilah menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Semua yang kita percaya berkata amin. Saya minta maaf bisa datang ke tempat ini. Bisa kita akan perjamuan kudus, silakan doakan perjamuan. Silakan. Mama, aku sudah pemama, silakan sana. Jangan tunjuk sana tunjuk sini. Itu adalah bagian. Sehingga sampai pada saat ini Tuhan Engkau tetap memberi kekuatan, kesehatan, keistimewaan Tuhan, memberi nafas kehidupan kepada kami. Ini semua karena anugerah dan pertolongan dan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan Engkau juga akan menyatakan akan kasih-Mu, sehingga Engkau rela pada saat ini disalibkan di kayu salib, dan darah-Mu tercurah dan daging-Mu terpecah-pecah. Semuanya karena Engkau mengasihi kami, sehingga pada saat ini Tuhan, sebelum kami mengambil Engkau ke tatap yang kudus Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan hati kami, sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami Tuhan, agar kami layak Tuhan untuk menerima tubuh-Mu dan memakan tubuh-Mu
lakukanlah perjamuan kudus dengan mengakui tubuh dan darah Yesus. Karena saya ingin sampaikan bahwa ketika firman ini berkatakan, maka di alam roh yang dilihat oleh Bapa bukan roti biasa, tapi tubuh Kristus. Dan ketika disampaikan firman Tuhan, yang dilihat Bapa di surga bukan lagi anggur yang biasa, tapi darah Yesus. Sebab itu ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, kita masuk mengambil bagian di dalam perjanjian Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu perjanjian baru. Dan mari kita angkat tangan di tangan kanan kita, dan setiap kita mendengarkan kebenaran firman Allah ini, karena kebenaran itu kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah dia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku. Dia tidak berkata, inilah rotiku, tapi dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka dengan iman dalam nama Yesus, haleluya, uri amasa kata itu dalam nama Yesus. Mari kita angkat darah Kristus di tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. Setelah Yesus memberikan makan roti kepada murid-muridnya, sehabis itu dia berkata, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang sudah dimeteraikan. Saudara dengar baik-baik, dimeteraikan berarti sah. Orang meteraikan dengan sesuatu itu di dunia ini sudah sah, apalagi dimeteraikan dengan darah Yesus, berarti itu sah di hadapan Bapa di surga. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Bukan anggur, tapi dikatakan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Minum darah Yesus, darah perjanjian baru. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkata. Dioles, di mana yang sakit dioles, sesuatu yang perlu kita oles. Saya minta 1 menit kita berdoa pribadi kita dengan Bapa. Itu apa yang ada dalam hatimu, sampaikan kepada Bapa. Bapa mendengar, Bapa tahu isi hatimu. Bapa kenal engkau lebih daripada istrimu. Bapa kenal engkau lebih daripada suamimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan hamba berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Aku sudah menyampaikan kebenaran karena aku tahu Bapa, setiap kebenaran yang aku sampaikan Tuhan, aku harus merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena aku tahu aku tidak sanggup. Aku perlu kekuatan, aku perlu urapan-Mu. Engkau sikapkan karena Engkau mengasihi kami.
dan tidak akan merugikan orang lain. Karena itu seperti kami menabung untuk kami nanti menikmati. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sudah nyatakan kebenaran-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Baru kami sedikit Tuhan, tapi Engkau tidak melihat sedikitnya. Engkau melihat hati kami yang benar-benar hancur di hadapan-Mu, yang benar-benar setia sampai akhir, supaya kami menerima mahkota yang dijanjikan Engkau Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat perjamuan-Mu. Terima kasih. Aku berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang hadir saat ini. Biarlah tangan-Mu menyertai mereka. Biar tangan-Mu Tuhan memimpin mereka. Biar tangan-Mu Tuhan menggandeng mereka sampai mereka menikmati dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Jemaat-jemaat yang belum hadir Tuhan juga menjamah, memegang tangan mereka, menyertai mereka. Segala usaha pekerjaan jemaat-Mu diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya. Ada Mama Nisi mungkin sampaikan, Bapak Nisi mungkin sampaikan sesuatu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah, besar anugerah. Tuhan yang sama yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, di dalam pujian, penyembahan, firman, bahkan juga persembahan, bahkan juga perjamuan kudus, kami telah diberkati oleh Tuhan. Dan mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, kebaikan Tuhan yang sudah dikerjakan oleh Allah Bapa di sorga dan tinggal dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dengan anugerah yang besar melalui kuasa dari Roh yang Kudus akan senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang percaya berkata amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu.